Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam morning, warahmatullahi Miss. wabarakatuh. Good morning, Miss. How are you today? I'm I'm good. fine, Feel Miss. good How about you, today. How Miss? about you? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. How was your weekend? Everything is good, Miss. How about you? Good, It's Miss. great. Me too. Thank you, Filza. Okay, before we start our lesson today, mari berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Okay, thank you. Who is secretaries? Who is absent today? No one, Miss. It's good. Okay, next slide, please. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, siapa yang ingat materi sebelumnya, minggu semalam? Hello, students. Miss, about asking and giving opinion, Miss. Oh, it's good. Asking and giving opinion. Oke, Aden. Jadi Aden bilang materi sebelumnya itu asking and giving opinion, yaitu memberikan dan menerima memberikan pendapat seseorang. Jadi hari ini materinya adalah Let's Start Our Magazine, yaitu tentang opinion, suggestion, agreement, and disagreement. Okay, next slide. Sebelum saya jelaskan, siapa tahu apa opinion ini? Tapi tanpa melihat definisi yang telah ditunjukkan di ini. Pendapat pribadi seseorang, Miss. Pendapat, It's Miss. great, Tasya. It's great, Aden. Oke, Miss akan lanjutkan. Jadi, opinion di sini sesuai dengan definisinya adalah opinion is belief, impression, judgment, or prevailing view held by a person. Opini adalah keyakinan, kesan, penilaian, atau pandangan seseorang. Pandangan seseorang itu misalnya seperti kayak kamu melihat sesuatu, jadi kamu memikirkan, orang itu memikirkan apa yang dilihatnya, dan kemudian dia mengucapkannya. Dan contoh lainnya adalah misalnya jika kalian melihat sesuatu, menurut kalian bagus, jadi apa yang kalian pikirkan itu adalah yang kalian ucapkan. Oke, di sini adalah pengertian dari opinion sentence. Siapa yang mau baca? Saya, Miss. Oke, Tasya, silahkan. Dua-duanya, Miss. Satu lagi baca artinya. Pilza bisa baca artinya? Bisa, Miss. Oke, silahkan Tasya dan Pilza. Okay. Opinion sentence are a collection of words that are always side by side with fact sentence. However, the two have very clear difference. Opinion is an idea. Opinion tells against a certain point of view that is subjective. Subjective thinking in this opinion sentence because the fact haven't been confirmed. In an editorial text, opinion becomes the response, opinion and attitude of the author towards the event or issue being discussed. Thank you, Miss. Thank you, Kalimat Tasya. kalimat Pilza, opini. Kalimat opini adalah kumpulan kata-kata yang selalu berdampingan dengan kalimat fakta. Meski demikian, keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Opini merupakan sebuah ide, pendapat, pemikiran terhadap suatu pandangan tertentu yang sifatnya subjektif.
pemikiran subjektif dalam kalimat opini ini karena fakta belum dipastikan kebenarannya. Dalam teks editorial, opini menjadi tanggapan, pendapat, dan sikap penulis terhadap peristiwa atau isu yang sedang dibahas. Thank you, Miss. Oke, thank you Filza. Jadi dari penjelasan tersebut, kembali ke next slide pertama. Slide tadi ya. Jadi dari yang sudah dibaca, penjelasan yang sudah dibacakan oleh Tasya dan Filza, seperti yang kita tahu, opini adalah kumpulan kata-kata yang selalu berdampingan dengan kalimat fakta. Tetapi opini dan fakta itu berbeda. Ya, seperti pelajaran minggu lalu yang kita telah pelajari, bahwa opinion itu adalah pendapat seseorang, sedangkan fakta adalah apa yang sebenarnya terjadi. Meski demikian, keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Opini merupakan sebuah ide pendapat, sedangkan fakta itu adalah apa yang terlihat dan apa yang benar-benar terjadi. Perbedaannya satu lagi yaitu opini ini belum dipastikan kebenarannya, sedangkan fakta sudah jelas kebenarannya. Dalam teks editorial ini, opini itu menjadi tanggapan dan pendapat dan juga sikap penulis terhadap peristiwa atau isu yang sedang dibahas. Oke, ada contoh lainnya, misalnya kamu melihat sebuah mobil yang mahal, lalu kamu juga bilang, menurut saya, melihat sebuah mobil yang bagus, lalu kamu bilang, menurut saya mobil itu mungkin mahal. Berarti itu adalah termasuk kepada opini kamu atau pendapat kamu. Apa yang kamu pikirkan, maka itu yang kamu ucapkan. Oke, yang ini adalah contohnya, contoh dari opini. What do you think about this movie? Have you ever watched this movie, students? Pernah, Miss. Pernah, Miss. What do you think about this movie, Aden, Tasya? Tentang Alice yang ada di dunia magic gitu, Miss. Iya, benar. Tapi pendapat kamu filmnya itu gimana? Menarik atau tidak, atau filmnya unik gitu? Unik, Miss. Karena dunia magic gitu, Miss. Iya, dan Tasya, pendapatnya gimana tentang filmnya? Filmnya menarik, Miss, dan juga membuat penasaran gitu kelanjutannya. Ya, benar. Itu yang dinamakan adalah contoh opinion, yaitu pendapat kamu tentang segala hal. Oke, next slide. Kita masuk materi yang kedua adalah suggestion. Di sini siapa yang mau baca pengertiannya? Coba Ruri baca pengertiannya. Ruri. Yes, Miss. Okay. Suggestion is the act or process of suggesting or giving an idea to someone and suggest something. Oke, ini adalah lanjutan dari opinion tadi. Sebenarnya hampir sama tentang pendapat apa yang kita pikirkan, tapi di sini adalah suggestion itu adalah saran. Suggestion is the act of process of suggesting or giving an idea to someone and suggested something. Saran adalah tindakan atau proses menyarankan atau memberikan ide kepada seseorang dan menyarankan sesuatu. Siapa sih yang bisa memberikan contoh dari saran sebelum Miss kasih contohnya? Pilza, can you give the one example? Okay, Aden, can you give one example, Pilza, about suggestion? In English or Indonesian, Miss? Free, it's free.
Contoh suggestion itu biasanya ada di bab 3 makalah, Miss. Itu suggestion untuk pembaca makalah tersebut. Oke, benar Filza. Contoh yang lebih singkat atau lebih simpel adalah misalnya saya menyarankan bahwa kita sebaiknya mengganti hal yang ini, seperti kayak gitu. Itu lebih mudah dipahami. Oke, next slide. Di sini adalah satu dialog. Jadi siapa yang bisa membacakannya? Miss. Oke, Aden. Satu lagi siapa yang mau membacakannya? Ruri? Ruri atau Tasya? Ayu. I am Nana, Miss. Oke. Satu lagi Filza ya. Jadi Aden sebagai Raya, Tasya Nana, Ruri sebagai Rangga, dan Bayu sebagai Filza sebagai Bayu. Oke, start. It seems that none of us know how to make a wall magazine. What if we go to Mrs. Ningsi and ask her for advice? I think she has a lot of good ideas. I think so too. Let's go to her now. I don't think we can see her now. She is in the staff meeting. Why don't we go back to that school tomorrow to look closely at their wall magazine? We all know what kinds of texts are published there. Oke, thank you my students. So, jadi kita akan menganalisis text, suggestion, dan opinion dari dialog pertama ini. Siapa yang tahu di mana opinion dan suggestion-nya? Opinionnya yang but if we go to Miss Ningsi and ask her for advice, Miss. What if I think she is a lot of good ideas, Miss. Oke, it's great students dan Filza. Ciri-ciri dari kalimat opinion itu saya pikir. Tapi itu juga bisa termasuk what if pendapat kamu, tetapi jika bertanya itu lebih mengarah ke saran atau suggestion. Terima kasih. Jadi dari dialog pertama ini, Raya bilang, what if we go to Mrs. Ningsi and ask her for advice itu termasuk suggestion. Dan yang opinionnya itu, I think so too, dan I don't think. Oke. Nah, sampai sini paham semuanya? Paham, Miss. Miss. Oke, next slide. Complete this dialogue. Siapa yang mau menyelesaikan dialognya? Ini 2 orang aja. Yang bisa Miss kasih nilai tambahan loh. Me as Karin. It's good, Tasya dan Alex. Who wants to be Alex? Aden Ini, ya. Filza. Oke, mulai Tasya dan Filza. I think we need a lot of money to make a wall magazine. I don't think so. We can use paper. We can also use wood for the frame. Yes, we can. So we do not need a lot of money to make a wall magazine. What we need is hard work. Oke, jadi terima kasih Tasya dan Filza. Jadi Karinnya itu bilang Karin pikir jika mereka membutuhkan uang yang banyak untuk membuat sebuah majalah dinding. Sedangkan tadi seperti Filza bilang, I don't think so. Kita bisa menggunakan kertas dan menggunakan kayu sebagai bingkainya. Karin jawab, ya kita bisa. Berarti dia menerima saran dari Filza. Tasya menerima
saran dari Filza. Oke, next. Materi yang ketiga adalah agreement. Siapa yang mau bacakan definisinya? El, bisa? Ya, yang. Jangan diam-diam aja ya, nanti Miss kurangi nilainya. El? Oh, nggak ada ya. Oke, silakan dibaca. Siapa yang belum? Ruri, silakan baca. Okay, Miss. Agreement can be defined as a concurrent stance or verbal or non-verbal to a preceding action or position taken by another speaker, indicating that an address shares the speaker's attitude to or opinion of that action or position. Artinya juga dibaca nih. Iya. Ya sih, iya Ruri. Persetujuan dapat didefinisikan sebagai sikap setuju atau verbal atau non-verbal untuk tindakan sebelumnya atau posisi yang diambil oleh pembicara lain menunjukkan bahwa penerima berbagai sikap pembicara atau pendapat, tindakan, atau posisi itu. Thank you. Iya, secara simpelnya ada agreement ini adalah persetujuan atau kalimat persetujuannya. Misalnya nih, tadi misalnya tadi Tasya memberikan saran kepada Filza. Kemudian Filza menerimanya, berarti itu termasuk agreement atau Tasya menyetujuinya. Jadi dia bilang, oh iya saya setuju dengan kamu Filza, kayak gitu. Misalnya kalau kalian nonton ke bioskop sama teman-teman, terus kita mau nonton film apa? Oh kita bisa nonton film ini karena seru, saya lihat dari reviewnya. Itu terus yang lainnya juga menyetujui, itu adalah agreement. Oke, next. Dan ini materi yang keempat saya gabung dengan materi yang ketiga karena agreement dan disagreement itu hanyalah kebalikan. Disagreement is when someone not agree to you. Ketidaksepakatan adalah saat seseorang tidak setuju dengan Anda atau dengan pendapat Anda. Jika kamu memberikan pendapat, maka dia akan terus menyangkalnya atau memberikan sanggahan-sanggahan yang bisa yang menolak saran dari atau pendapat dari orang yang pertama. Siapa yang bisa bacakan contohnya? Ini hanya 2 orang. Bisa tunjuk aja ya. Yang Jane, Filza, yang Jenny, Ruri. Oke, start. Oh my God, I think that exam was quite difficult. I only got 4 of the questions properly. So how about you? I agree with you. I'm afraid I can't answer all of the queries. I think we should talk about the questions after this, but now I'm fatigued and hungry. Let's go have something to eat, Jenny. Yes, I think so. What shall we have for it? Whatever you want. I think I could eat anything right now, but what about going to the new cafe that Carla suggested yesterday? Oke, next. Itu percakapannya berlanjut. Oke. Ruri, silahkan. Isn't that just a few blocks away? I don't think you have the stamina to walk that far. You said that you are hungry. That's an excellent point. Do you have any other suggestions? In the art faculty cafeteria, there is a new food kiosk. I ever heard the hot dog is out of this world. Do you think we should give it a shot? That's something I'm not sure about. Hot dogs, on the other hand, do not appeal to me. Is there anything else they sell?
I think they offer hamburgers, French fries, spaghetti, and chicken wings, things like that. Spaghetti is my favorite food, and chicken wings will make an excellent addition. It's good. Thank you, Filza and Ruri. Oke, kembali ke slide sebelumnya. Jadi di dalam contoh ini juga termasuk dari yang pertama adalah opinion, suggestion, agreement, and disagreement. Yang pertama adalah I think. I think itu termasuk kepada suggestion maupun opinion. I agree with you termasuk kepada agreement. I think we should itu termasuk lebih kepada suggestion. I think so too. I think so itu termasuk agreement. Dan whatever you want itu sebagai saran juga. Oke, next slide. Dari percakapan lanjutan ini juga bisa I don't think you have the stamina itu berarti disagreement. Do you have any other suggestion? Dia meminta pendapat atau meminta saran. Asking for giving opinion. Oke. Dan yang lain sebagainya seperti don't you think, I think, and etc. Oke, next slide please. Ini ada video, tapi kalian bisa melihatnya nanti saja Miss berikan. Dan next slide, Ruri. Sebagai kesimpulan dari materi hari ini adalah opinion itu adalah pendapat mengenai suatu hal, suggestion memberikan saran kepada orang lain, agreement pernyataan setuju, disagreement pernyataan tidak setuju. Paham semuanya? Paham, Miss. Ada yang mau ditanyakan? No, Miss. Oke, next slide. Di sini Miss ada ngasih tugas atau PR, jadi membuat 3 percakapan tentang opinion sentence atau kalimat opini, kalimat saran, kalimat persetujuan, dan kalimat ketidaksetujuan. Oke. Next slide please. Ini adalah PR untuk teks kedua. Jadi kalian bisa mengerjakan ini, batasnya adalah jam 23.59 nanti malam. Miss tunggu dan kirim hasilnya lewat screenshot ke PC WA Miss saja. Oke, Miss pikir cukup belajar untuk hari ini. Terima kasih atas partisipannya semuanya. Jika ada kesalahan kata atau salah mengajar, Miss mohon maaf. Dan jika kalian ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, kalian bisa menanyakan langsung kepada Miss. Sampai sini saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.